Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang rezeki jago kelola uang. Selamat datang kembali di channel yang akan mengubah cara pandangmu tentang rezeki dan kesuksesan. Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia rezeki yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebuah formula keberlimpahan yang datang langsung dari teladan terbaik umat manusia. Tapi seringkali kita abaikan atau bahkan tidak kita ketahui sama sekali. 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Ini rahasia Nabi. Pernahkah kalian mendengar sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW ini? Coba resapi baik-baik setiap katanya. Karena ini bukan sekedar kalimat biasa. Ini adalah peta jalan yang sangat jelas menuju pintu-pintu rezeki yang luas. Berdaganglah engkau, karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya teman-teman sekalian, pahami ini. 90% peluang rezeki terbesar itu memang ada di dunia bisnis, di dunia perdagangan. 90%. Bayangkan itu, angka yang luar biasa besar bukan? Tapi kenapa sih masih banyak dari kita yang ragu, yang takut, bahkan yang memilih untuk tidak mengambil peluang emas ini sama sekali? Apakah dagang di era digital, di zaman serba online seperti sekarang ini masih relevan? Atau jangan-jangan hadis ini cuma berlaku di zaman unta dan pasar tradisional dulu? Dan yang paling krusial, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan peluang sebesar 90% ini biar kita nggak termasuk dalam 10% orang yang gagal atau bahkan yang tidak mengambil peluang sama sekali? Simak sampai habis video ini, karena apa yang akan kita bahas di setiap detiknya bukan cuma tentang uang, bukan cuma tentang bisnis, tapi tentang mindset, strategi, dan keberanian yang bisa benar-benar mengubah hidup lo. Percayalah, ini adalah informasi paling penting yang mungkin akan lo dengar hari ini. Penjelasan hadis dan konteks sejarah. Oke, mari kita bedah lebih dalam makna di balik hadis yang luar biasa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah sebuah fakta historis dan tuntunan ilahi yang terbukti sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah seorang pedagang ulung, seorang pebisnis sejati, jauh sebelum diangkat menjadi Rasul Allah. Beliau memimpin kafilah dagang, bahkan untuk Siti Khadijah RA, istrinya, dan meraih keuntungan yang sangat besar karena kejujuran, amanah, dan kepiawaiannya dalam berniaga. Lihat juga contoh dari para sahabat mulia seperti Abdurrahman bin Auf RA. Beliau datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa, bahkan pernah tidak punya bekal. Tapi dengan semangat bisnis, etos kerja tinggi, dan keberanian, beliau menjadi salah satu sahabat terkaya dari usahanya, namun tetap luar biasa dermawan. Ini membuktikan bahwa kekayaan yang didapat dari bisnis bukan hanya halal, tapi juga bisa menjadi sumber kebaikan, kemanfaatan, dan keberkahan yang melimpah jika dikelola dengan benar sesuai tuntunan agama. Lalu, kenapa sih perdagangan itu begitu spesial? Apa yang membuat 90% rezeki ada di sana dan bukan di pintu lainnya? Mari kita telusuri 3 alasannya secara mendalam. Pertama, scalability, potensi pertumbuhan yang nyaris tanpa batas. Berbeda dengan penghasilan sebagai karyawan, di mana pendapatan lo umumnya sudah ditentukan dan kenaikannya bertahap, dagang atau bisnis memiliki potensi untuk berkembang tak terbatas. Lo bisa mulai sendiri dari nol, lalu terus membesar, membuka cabang, merekrut karyawan, atau bahkan berekspansi ke pasar internasional. Langit adalah batasnya. Potensi pertumbuhan bisa eksponensial, jauh melampaui gaji bulanan yang stagnan. Kedua, kemandirian. Lo pegang kendali penuh atas nasib rezeki lo. Ketika lo berdagang, lo adalah nakoda kapal lo sendiri. Lo pegang kendali penuh atas setiap keputusan, arah, dan strategi bisnis lo. Lo tidak tergantung pada atasan, pada kebijakan perusahaan, atau pada batasan jam kerja yang kaku. Ini adalah kebebasan finansial yang sesungguhnya. Kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, dan pada akhirnya, kebebasan untuk menentukan nasib rezeki lo sendiri dengan tangan lo. Ketiga, Nabi bilang ini jalan utama rezeki, artinya ada keberkahan di dalamnya. Ini adalah poin yang paling fundamental dan penuh makna. Ketika Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan perdagangan dan mempraktekannya, bahkan menjadikan jalan utama para sahabat, itu artinya ada keberkahan khusus di dalamnya. Rezeki yang didapat dari perdagangan yang jujur, adil, bermanfaat bagi sesama dan sesuai syariat, insya Allah akan membawa kebaikan bukan hanya di dunia fana ini, tapi juga di akhirat kelak. Ini adalah jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Analisis modern dagang di era digital modern. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan sekaligus peluang terbesar di era kita. Dagang di era digital.
Zaman Nabi, dagang itu identik dengan fisik, unta, barang-barang konkret, dan keramaian pasar. Tapi sekarang, lo bisa jualan dari kamar tidur lo sendiri, dari kafe favorit lo, atau bahkan sambil liburan. Iya, dari manapun. Ini bukan lagi fiksi, ini adalah kenyataan yang sudah dialami dan dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Lihatlah contoh-contoh nyata di sekitar kita. Peluang di mana 90% rezeki itu kini hadir di genggaman tangan kita. Toko online via marketplace atau sosial media. Lo bisa memulai dengan modal bahkan kurang dari Rp100.000 hanya dengan sistem dropship atau pre-order. Artinya, lo jual barang tanpa perlu stok dulu. Tapi jangan salah, toko online murah ini bisa menghasilkan omset ratusan juta bahkan miliaran rupiah dalam setahun. Ada banyak cerita sukses dari ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan karyawan yang membangun kerajaan bisnis dari side hustle toko online mereka. Affiliate marketing, ini lebih revolusioner lagi. Lo nggak perlu punya produk, nggak perlu pegang stok barang sama sekali. Cukup promosikan produk atau layanan orang lain, dan setiap ada penjualan lewat link unik lo, komisi akan mengalir deras ke rekening. Ini adalah jembatan emas bagi mereka yang mau bisnis, tapi mini modal dan risiko stok barang. Content creator dan bisnis jasa digital. Dari YouTube, TikTok, Instagram, blog, podcast, sampai menjual skill lo sebagai freelancer, desainer, penulis, programmer. Jika lo punya keahlian atau hobi yang bisa dibagikan, lo bisa monetize lewat sponsor, iklan, endorsement, atau menjual produk digital seperti e-book, kursus online, atau template. Ini adalah bentuk dagang jasa, informasi dan kreativitas yang sangat relevan dan menjanjikan di era digital. Tapi, teman-teman, ingat baik-baik kalimat ini. 90% rezeki ada di sini, bukan berarti otomatis semua pedagang akan kaya raya dalam semalam tanpa usaha. Yang benar adalah 90% peluang terbesar untuk meraih rezeki yang berlimpah itu ada di sini. Di dunia perdagangan, di dunia bisnis. Bedakan, ini bukan jaminan kekayaan instan, tapi ini adalah potensi terbesar yang bisa lo garap dengan serius. Jadi, kuncinya apa? Kenapa ada yang sukses gila-gilaan, ada yang cuma gitu-gitu aja, bahkan ada yang terpaksa gulung tikar? Kuncinya ada di 3 hal ini. Pertama, skill. Pahami betul pasar lo. Siapa target konsumen lo? Produk atau jasa apa yang benar-benar mereka butuhkan dan inginkan? Bagaimana cara efektif menyampaikan nilai dari produk lo? Pelajari marketing, branding, manajemen keuangan dasar, bahkan psikologi konsumen. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itu adalah modal tak terbatas. Kedua, strategi. Manfaatkan tools digital yang tersedia secara optimal. Dari riset kata kunci untuk SEO toko online lo, pasang iklan berbayar yang tertarget di media sosial, hingga memanfaatkan big data untuk memahami perilaku konsumen lo. Strategi yang tepat bisa mengoptimalkan setiap rupiah yang lo keluarkan untuk promosi dan operasional. Ketiga, mindset. Ini adalah fondasi terpenting yang sering dilupakan. Jangan takut gagal. Nabi Muhammad sendiri pernah mengalami kerugian dalam perdagangan. Gagal itu biasa, tapi menyerah itu pilihan. Yang membedakan adalah bagaimana lo bangkit, bagaimana lo belajar dari setiap kesalahan, dan bagaimana lo tetap konsisten di tengah badai tantangan. Miliki mindset seorang pejuang, mindset seorang pemenang, karena bisnis itu maraton, bukan sprint. Tips memulai dengan benar. Oke, setelah kita tahu kenapa dagang itu begitu potensial, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa masuk ke dalam jajaran 90% itu? Gimana caranya kita bisa sukses di jalan yang penuh keberkahan ini? Jawabannya ada pada 5 langkah kunci yang bisa kita pelajari langsung dari Nabi Muhammad SAW, seorang master bisnis sejati yang tak tertandingi. Pertama, mulai dari apa yang lo kuasai atau yang lo familiar. Nabi Muhammad dulu berdagang kain dan bahan pokok karena beliau familiar dengan rute perdagangan Mekah, Yaman, dan memahami pasar di sana. Jangan terjun ke bisnis yang lo sama sekali buta. Mulai dari hobi lo, keahlian lo, passion lo, atau mungkin pengalaman kerja lo. Lakukan riset pasar sederhana, kenali calon konsumen lo. Ini akan sangat mengurangi risiko kegagalan di awal dan membuat lo lebih percaya diri. Kedua,
jujur, dan transparan dalam setiap transaksi. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kejujuran dan amanahnya yang tak tertandingi. Ini adalah modal terbesar, jauh melebihi modal uang sekalipun. Reputasi baik akan membangun kepercayaan pelanggan yang kuat, dan kepercayaan itu adalah fondasi bisnis yang langgeng. Jangan pernah curang, jangan pernah menipu, jangan pernah sembunyikan kekurangan produk. Jujur itu bukan hanya berkah, tapi juga magnet rezeki dan loyalitas pelanggan yang tak ternilai harganya. Ketiga, hitung resiko dengan matang, jangan serakah. Bisnis pasti ada resikonya, tidak ada yang 100% aman. Nabi selalu berhati-hati dan tidak mengambil resiko serakah. Beliau bahkan selalu membagi untung dengan mitranya, menunjukkan pentingnya manajemen risiko dan kolaborasi yang adil. Jangan menghabiskan semua modal di satu tempat. Diversifikasi, dan punya dana darurat khusus bisnis. Belajar dari setiap kerugian atau kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar dan matang. Keempat, manfaatkan jaringan dan bangun kolaborasi. Siti Khadijah RA sendiri adalah mitra bisnis utama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci percepatan pertumbuhan. Manfaatkan kenalan, teman, komunitas, mentor, bahkan kompetitor untuk belajar dan berinovasi. Bangun networking yang kuat. Jangan malu bertanya, jangan sungkan meminta bantuan. Di era digital ini, jaringan bisa berarti kerjasama influencer, affiliate, atau bahkan co-marketing dengan brand lain untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kelima, berkahkan usaha lo, niatkan untuk ibadah dan manfaat. Ini adalah poin puncak yang membedakan pedagang biasa dengan pedagang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dagang lo bukan hanya sekedar mencari profit semata, tapi juga sebagai ibadah, sebagai sarana untuk memberi manfaat bagi orang lain, membuka lapangan kerja, dan bahkan sebagai jalan untuk bersedekah. Ketika niat lo lurus, ketika bisnis lo membawa kebermanfaatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki yang tak terduga dari arah manapun. Ini adalah rahasia terbesar dari rezeki yang berkah. Ambil tindakan dan raih berkahnya. Jadi teman-teman pejuang rezeki jago kelola uang, masih ragu untuk membuka usaha? Masih mau menunda-nunda menggapai rezeki yang melimpah? Ingatlah, 90% pintu rezeki itu terbuka lebar untuk para pedagang, untuk para pebisnis, untuk mereka yang berani mengambil resiko, berani belajar, dan berani untuk bertindak. Tapi pintu emas itu nggak akan pernah terbuka kalau lu cuma nonton video ini terus guling-guling lagi di kasur, scroll feed media sosial lagi tanpa ada action nyata. Peluang itu ibarat udara, dia ada di mana-mana, dia mengelilingi kita sepanjang waktu. Tapi lo harus menghirupnya, harus merasakannya, dan harus mengambilnya. Jadi, apa yang harus lo lakukan sekarang setelah mendengar rahasia besar ini? Like video ini kalau lo terinspirasi dan merasa tercerahkan dengan hadis Nabi yang luar biasa ini. Komen aksi di kolom komentar di bawah ini kalau lo siap untuk mulai berbisnis atau kalau lo punya ide bisnis yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Biar kita bisa bantu lo bareng-bareng menuju kesuksesan. Subscribe ke channel @jagokelolauang dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan tips finansial ala Nabi, tips bisnis syariah, dan berbagai edukasi keuangan lainnya yang akan selalu kami sajikan untuk kalian, para pejuang rezeki. Dan yang paling penting dari semuanya, berani mulai, teruslah konsisten dalam ikhtiar, dan jangan pernah lupakan kekuatan doa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu sejatinya sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cara mencapainya? Dagang adalah salah satu jalannya yang paling utama, paling berkah, dan paling potensial, sesuai tuntunan Nabi kita tercinta. Salam sukses dan keberlimpahan. Dari kami, Jago Kelola Uang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.